Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Randi Junianto. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya untuk menyampaikan atau membahas materi tentang gugus fonem dan deret fonem, yang mana hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irmadiani M. Hum. Dan adapun anggota kelompok saya yang pertama ada Lutfia Hardianti Azara dengan NPM A1A021008, ada Nefsi Yolanda dengan NPM A1A021009, ada Sylvia Rifani dengan NPM A1A021018, ada Ririn Hartina dengan NPM A1A021019, dan dengan saya sendiri Randi Junianto dengan NPM A1A021028. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang gugus fonem dan deret fonem. Baik, yang pertama, langsung saja yang akan dibahas adalah gugus fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Dan gugus fonem sendiri terbagi menjadi dua, yakni gugus vokal dan gugus konsonan. Yang pertama ada gugus fonem vokal atau bisa disebut juga diftong. Gugus fonem vokal atau gugus vokal dapat juga disebut dengan diftong. Sejauh ini, diftong atau gugus vokal bahasa Indonesia adalah gugus vokal AI pada morfem santai, pantai, aduhai, dan bagai. Kemudian ada gugus vokal AU pada morfem pulau, sengau, bangau, angpau. Kemudian ada gugus vokal OI pada morfem sekoi, amboy, indehoi, koboi, dan konvoy. Dan yang terakhir ada gugus vokal EI pada morfem survei, arbei, perei, murbei, dan ambein. Kemudian ada yang kedua gugus fonem konsonan atau juga disebut klaster. Gugus fonem konsonan atau gugus konsonan dapat disebut dengan klaster. Sejauh ini klaster atau gugus konsonan bahasa Indonesia meliputi yang pertama ada BR seperti pada kata Brahmana dan Labrak, ada BL seperti pada kata Blanko dan Semeli, ada BY seperti pada kata objektif, kemudian ada DR seperti pada kata drama dan Dracula, lalu ada KW seperti pada kata kuartir dan kuartet, kemudian ada PR seperti pada kata pribadi dan keprok, terus ada PS seperti pada kata psikolog dan psikopat, dan yang terakhir ada SL seperti pada kata slogan dan slalom. Yang dimana hal ini dengan catatan yang pertama, gugus konsonan BR seperti pada kata labrak dan gugus konsonan PR seperti pada kata keprok secara ortografis menurut EYD dianggap sebagai deret konsonan karena suku katanya harus dipenggal menjadi lab, rak, dan keprok. Yang kedua, seringkali untuk memindahkan lafal sebuah gugus konsonan KL seperti KL pada kata kelas dan gugus konsonan PR seperti pada kata praktik, yang dimana diselipkan vokal tengah sedang E sehingga lafalnya menjadi kelas dan praktik. Sebaliknya, bisa juga terjadi silabel berpola kafe dijadikan silabel berpola KKV seperti pada kata kelapa menjadi kelapa dan kata negeri menjadi negeri. Kemudian ada B, deret fonem. Deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Sama halnya seperti gugus fonem, deret fonem juga dibagi dua, yakni deret vokal dan deret konsonan. Yang pertama ada deret fonem vokal. Berbeda dengan gugus fonem vokal, dalam deret vokal ini terdapat fonem vokal yang sama dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya berdampingan, tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Adapun deret vokal dari bahasa Indonesia yaitu yang pertama ada AA seperti pada kata saat dan taat. Kemudian ada AU seperti pada kata laut dan daun, kemudian ada AI seperti pada kata kain dan kait, lalu ada AO seperti pada kata saus, kaos dan laos, kemudian ada UA seperti pada kata luar dan kuat. Yang kedua ada deret fonem konsonan. Deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia antara lain ialah BD pada kata sabda, BH pada kata subhat, BL pada kata kiblat, HB pada kata tahbis, HK pada kata mahkamah, KM
KM pada kata sukma, KR pada kata pokrol dan takrir, KS pada kata siksa, paksa, kemudian KT pada kata bakti, bukti, dan terakhir LB pada kata kalbu dan talbia. Yang dimana hal ini dengan catatan deret fonem vokal II, UU, dan OO hanya ada pada beberapa nama orang seperti Iin, Uun, dan Oon. Dengan catatan deret fonem konsonan untuk memudahkan lafal, seringkali deret konsonan hilang karena diselipi vokal tengah sedang seperti pada kata coklat menjadi coklat, tasbih menjadi tasbih, dan kata pasrah menjadi pasrah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya fonem adalah objek kajian dari fonemik yang merupakan salah satu bidang kajian fonologi yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia, di mana fonemik yang mengkaji mengenai bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi yang memberikan pengaruh pada makna sebuah bunyi bahasa yang meliputi gugus, deret, distribusi, dan perubahan fonem dalam sebuah morfem. Oke, baik, itu saja yang dapat saya simpulkan untuk mewakili kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan atau saya jelaskan tadi bermanfaat bagi para pendengarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.